Nujul Rahdi, nama penuh makna itu diberikan oleh pasangan Muhammad Agus Maskun dan Sutin Khotijah. Zul nama panggilannya, dilahirkan di Bandung bertepatan dengan malam Nuzulul Quran, tepatnya pada Kamis 5 Maret 1961 atau 17 Ramadan 1381 Hijriah. Malam itu sungguh istimewa karena kelahiran kitab suci bagi umat Islam, Al-Quran. Suara tangisan Zul bayi seperti bersahutan dengan alunan ayat Al-Quran yang dikumandangkan dari beberapa masjid di sekitar rumah sakit, juga bersamaan dengan suara yang menggema doa Roh Kudus yang dipanjatkan oleh dokter dan perawat Rumah Sakit Advent Bandung tempat Zul lahir. Zul bayi tinggal di Rangga Malela, Bandung dan bertetangga dengan orang berkulit terang, berambut pirang, dan bermata sipit. Kelak ini yang pada akhirnya membuat Zul selalu bisa menghargai perbedaan. Sepertinya alam tahu jika kelak Zul bayi akan hidup di alam Indonesia yang berbineka tunggal ika. Apalagi sejak Zul kecil, sang ayah secara tidak langsung mengajari Zul pentingnya menjaga nasionalisme melalui ajaran Insinyur Soekarno. Zul kecil dilahirkan sebagai anak bungsu dengan 3 bersaudara lainnya, Wawan, Wiwit, dan Tri. Zul sebagai anak bungsu sering dinilai bandel oleh ibunya. Zul sering memanjat pohon tanpa memedulikan bahaya. Bahkan saat disunat, Zul tak menangis sedikit pun. Ia ingin segera berlari dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Zul kecil juga pernah tertabrak motor hingga stang motor menjepit daun telinga kirinya, dan hingga saat ini bekas luka itu masih ada. Tak apalah, ibunya bilang, pitak adalah sejarah bagi seorang laki-laki. Kenakalan Zul yang lain adalah pernah berantem dengan kakaknya, Tri. Mereka berantem dan sang ayah pun marah besar. "Ayo duduk, selonjorkan kaki kalian," perintah ayah kepada Zul dan Tri yang ketakutan. Pret, pret, pret. Suara jepretan karet pada kedua kakinya terdengar seperti suara bom yang meledak di kedua gendang telinga mereka. Tidak cukup sampai di situ, mereka dikerem atau dikurung dengan cara dimasukkan ke dalam gudang yang bersebelahan. Mereka menangis bersama dan bersahutan, meskipun pada akhirnya mereka membuka jendela masing-masing yang menghadap ke sungai, dan dengan santainya mereka mengobrol melalui jendela masing-masing, melupakan pertengkarannya. Zul juga dinilai bukan anak penurut karena terkadang suka mempunyai pemikiran sendiri, tidak seperti kakaknya Tri yang sangat penurut. Namun kata ibu, meskipun bandel, Zul dinilai lebih cerdas dibanding kakaknya, Tri yang berbeda 2 tahun usianya dengannya. Terbukti Zul bisa menyusul sekelas dengan Tri, bahkan lebih tinggi kelasnya dibandingkan Tri. Zul kecil bercita-cita menjadi dokter. Meskipun pada akhirnya Zul kecil tak tahu harus menjadi apa. Baginya semua biarlah mengalir apa adanya. Sungguh tak menduga jika kelak ternyata anak yang selalu dinilai bandel itu juga dinilai sebagai anak yang tidak menurut itu akan menjadi seorang politisi yang tangguh. Kehidupan Zul kecil berubah saat tiba-tiba sang ayah terkena PHK dan hanya ditopang oleh ibu yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Zul dan keluarganya harus tinggal di rumah kontrakan yang selalu berpindah-pindah. Keluarga Zul pun acap kali terusir dari kontrakan yang satu ke kontrakan yang lain, sehingga otomatis sekolah Zul dan kakak-kakaknya selalu berpindah tempat.
Ibu Zul adalah sosok yang luar biasa karena penuh kasih sayang. Walaupun keterbatasan kemampuan, hanya bekerja sebagai PNS dengan gaji pas-pasan, ibu selalu membagi kasih sayang dengan tulus. Selalu menyamakan semua pemberiannya. Ketika menjelang tidur, ibu selalu membisikkan ke telinga anak-anaknya bahwa mereka harus prihatin karena ayah tidak lagi bekerja. Ibu tidak suka membeda-bedakan anaknya, karena apa yang harus dibagi juga terbatas, sehingga harus memanfaatkan yang sedikit ini untuk semua keluarganya. Ibu sering berkorban, berpikir keras agar bisa membahagiakan anak-anak meskipun dalam keterbatasan. Zul dan kakaknya, Tri, kalau mau lebaran sering meminta jalan-jalan ke pasar baru. Namanya juga anak-anak, cepat capek kalau jalan kaki dan biasanya minta naik beca. Ibu tidak menolak, juga tidak melarang, hanya berkata, "Nak, jalan kaki dulu ya biar sehat. Nanti setelah capek dan sudah dekat pasar baru naik beca." Padahal mungkin ibu hanya ingin bilang uangnya tidak cukup jika harus naik beca sejak dari rumah. Kalau naik beca sudah dekat pasar, pasti sangat murah bayarnya. Sungguh bijak hati ibu. Sosok ayah. Ayah Zul memang seorang yang sangat keras. Namun Zul yakin kerasnya beliau karena ingin anaknya baik dan mempunyai masa depan yang lebih baik daripada dirinya. Ayah lebih sibuk dengan koleksi buku-buku Bung Karno yang saat itu sebenarnya terlarang. Sebagai contoh, ada buku yang selalu diingat oleh Zul dengan judul Di Bawah Bendera Revolusi. Ayah sering membacakan kisah Soekarno dengan idealismenya, nasionalismenya, dan marhaenismenya. Zul memang lebih dekat dengan sosok ibu. Namun ketika berbicara tentang idealisme, Zul cenderung lebih dekat dengan ayah. Andai ayah masih hidup, rasanya ingin Zul katakan bahwa Zul sekarang seperti ayah, menjadi pengagum Bung Karno. Bahkan idealismenya digunakan sebagai filosofi hidup Zul dalam berpolitik dan bermasyarakat, yakni politik adalah perjuangan dan pengabdian pada rakyat. Zul remaja hidup dengan pergaulan yang kurang baik. Saat sekolah di bangku SMA, Zul berani merokok, bahkan pernah mencicipi minuman keras meskipun sedikit. Entahlah apa yang terjadi. Zul remaja merasa ada sesuatu yang berontak di dalam jiwanya saat itu. Di satu sisi, Zul sangat menyayangi sang ibu sebagai penopang keluarga. Zul ingin berbuat sesuatu, tetapi belum mampu melakukan apa-apa untuk meringankan beban hidup keluarganya. Di sisi lain, Zul sedikit kecewa kepada ayah karena sibuk dengan idealismenya, sibuk berorganisasi, dan sibuk berpolitik meskipun secara tidak resmi. Namun, sejak remaja, Zul sangat menyukai organisasi. Selain aktif di organisasi masjid di Karang Taruna, Zul juga aktif di teater. Pertama kali Zul mengenal dunia teater adalah saat dirinya duduk di bangku kelas 2 SMA. Dalam teater, Zul dilatih memiliki suara yang lantang dan berkarakter. Di dalam teater juga, Zul berlatih berbicara dengan artikulasi yang jelas dan vokal yang bulat. Di dalam teater pun, Zul berlatih kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Kini Zul sadar dan belajar dari pengalamannya. Baginya, bekerja di dunia politik juga sama. Zul harus tahu kapan bergerak dan kapan diam.
Bergerak di dalam politik, itu juga politik. Begitupun diam, diam pun politik. Hal terpenting adalah jangan terlalu kencang saat berlari, tapi jangan juga diam. Semua harus dinamis. Mungkin semua ini yang tanpa sadar karakter itu melekat pada diri Zul saat menjadi anggota dewan. Tanpa disadari, keterlibatannya di dunia teater telah menjadi modal awal baginya untuk terjun ke dunia politik. Berbekal pengalaman di organisasi saat muda, Zul dewasa akhirnya mampu memasuki masa kehidupan dewasa dengan bekerja pertama kali menjadi seorang manajer di CV Harimas Malang, Jawa Timur pada 1982. Kemudian pada 1990-an atau tepatnya 10 tahun kemudian saat kembali ke Kuningan, Zul mendirikan kelompok penggerak pariwisata atau Kompepar. Melalui organisasi itu, Zul berusaha mengajak masyarakat sekitar untuk mengembangkan sadar wisata. Masyarakat harus sadar bahwa Kuningan memiliki potensi pariwisata yang dapat diandalkan dan diperkenalkan kepada publik. Organisasi Kompepar ini pada akhirnya mampu menjadi pelopor di Jawa Barat. Zul memang bukan Bung Karno, melainkan hanya pemuda yang ingin berusaha melakukan sesuatu untuk suatu perubahan yang lebih baik. Dengan langkah kecilnya ini, ternyata menjadi langkah besar kelak di kemudian hari. Pada 1991, Zul dewasa sempat menjadi seorang wartawan dengan mendirikan majalah lokal dan pada akhirnya menjadi ketua PWI Kabupaten Kuningan. Saat menjadi wartawanlah Zul dewasa bertemu dengan seorang gadis pujaannya, Indah Nur Aliyah, pada 1995. 6 bulan kemudian dinikahinya sebagai istri yang akan selalu mendampingi hidupnya. Keluarga bahagia itu dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sandi Rizkika Rahdiansah. Nasionalisme adalah panggilan jiwa. Ia bergerak begitu deras di jiwa Zul. Nasionalisme yang selalu digemakan oleh ayahnya ternyata mampu membuat jiwa Zul terpanggil terjun ke dunia politik tanpa tahu harus mengarah pada pilihan partai yang mana. Namun secara alami, rasa nasionalisme yang diusungnya hanya ada pada PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Apalagi sejak muda, Zul sudah menjadi simpatisan PDI sehingga tidak ada pilihan lain baginya untuk memilih PDI. Ini putusan telak. Pada 1998, pasca tragedi Mei 98, Zul bersyukur dan pada akhirnya di bawah kepemimpinan Ibu Megawati, PDI yang sudah berubah menjadi PDI Perjuangan dengan struktur organisasi yang lebih rapi, Zul mendapatkan kesempatan memimpin partai di Kecamatan Jalaksana sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang. Pada 1999, pemilu pertama setelah reformasi, pertama kalinya Zul mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan ternyata lolos sebagai caleg PDI Perjuangan periode 1999 hingga 2004. Namun, hasil jerih perjuangannya ternyata tidak berpihak pada Zul. Zul harus merelakan sesuatu yang telah diperjuangkannya diambil oleh ketua partai dan diberikan kepada orang yang dekat dengannya, yaitu ayahnya sendiri, Bapak Agus Maskun. Bagi Zul,
Tidak masalah posisinya digantikan oleh ayahnya, tetapi semua itu karena ada beban moral, ada janji-janji yang telah disampaikannya, dan tentu janji-janji itu harus ditepatinya. Meskipun demikian, peristiwa itu tidak membuat Zul patah semangat. Zul tetap kembali bekerja dengan jabatan sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan periode 1999 hingga 2004. Sejak saat itu, karir politik Zul melesat baik dengan menjadi kader Pratama, kader Madya hingga 2004 saat pemilu pertama kalinya yang diikuti oleh 24 partai. Zul menang menjadi anggota dewan periode 1. Zul memang selalu total ketika berorganisasi. Ketotalan Zul dalam politik berarti dekat dengan rakyat. BNR atau Balad Nujul Rahdi yang dibentuknya tahun 2014 adalah bukti nyata Zul dekat dengan rakyat. Ini menjadi kekuatan Zul sehingga pada akhirnya menjadi anggota dewan tidak hanya 1 periode, tetapi sampai saat ini sudah 4 periode, yakni pada pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sesuatu yang harus Zul syukuri bahwa pada akhirnya Zul mendapatkan amanah untuk mengabdikan dirinya sebagai wakil rakyat yang bertugas mewakili dan melayani masyarakat di gedung DPRD Kabupaten Kuningan selama 4 periode. Bahkan pada periode keempat, Zul mencapai puncak karir di kedewanan, yakni sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan periode 2019 sampai dengan 2024. 2020 adalah tahun terberat bagi umat manusia karena pandemi COVID-19, juga bagi Zul. Di tengah kesibukannya mengikuti program pendidikan di Lemhanas, Zul tersandung kasus diksi limbah wabah. Kemudian di demo ribuan sebagian warga Kuningan dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan pun merekomendasikan Zul berhenti dari jabatannya sebagai ketua dewan. Namun semua itu dihadapinya dengan tenang karena ia yakin bahwa ia menjadi korban yang terzolimi. Ia pun yakin bahwa kasus ini mencuat karena kepentingan politik. Sambil bertawakal kepada Sang Kuasa agar diberikan solusi yang terbaik, saat ini Zul sedang berusaha berjuang. Bukan ingin mempertahankan jabatan, melainkan menegakkan kebenaran dan keadilan. Kini, setelah lulus dari program pendidikan Lemhanas, setelah terpilih menjadi tokoh 2020 Kuningan, setelah menerbitkan buku autobiografi Tetirah Sang Pencerah di hari ulang tahun Zul yang ke-60 tahun ini, memang saatnya Zul makin mensyukuri segala nikmat dan hikmah yang bisa dipetik dari masalah yang dihadapinya. Kini Zul ingin lebih tenang dan lebih bahagia di masa menjelang senjanya.